Masjid yang berlokasi di Jalan Wahid Hasim ini dibangun pada masa awal masuknya Islam di kota Palu pada abad ke-17. Saat itu Islam disebarkan oleh ulama asal Minangkabau, Sumatera Barat, Syekh Abdullah Raki. Masjid Jami pertama kali dibangun pada tahun 1812 atas prakasra tokoh masyarakat di Kampung Baru, sekarang Kelurahan Baru, yang bernama Haji Borahima. Haji Borahima merupakan salah satu bangsawan Kaili yang cukup terpandang di Kampung Baru pada saat itu. Haji Borahima sendiri diislamkan oleh Dato Karama, penyiar Islam pertama di Lembah Palu. Bangunan awal Masjid Jami Kelurahan Baru tersebut disebut Syuro. Bangunannya masih berdinding papan dengan atap rumbia, yang ukurannya masih terbilang sempit yaitu 9x9. Selanjutnya setelah berdiri, Syuro itu dijadikan sebagai pusat dakwah untuk mengajak warga sekitar masuk Islam. Ketua Badan Pengurus Masjid Hardi mengatakan, sebelum direnovasi pada tahun 1990-an, bangunan masjid berupa dinding papan beratapkan daun rumbia. Kini Masjid Jami sudah dibangun kembali dengan menambah luas dan tinggi bangunan. Direnovasi tetapi tidak mengubah model awal masjid ini. Dijadikan 2 tingkat mengingat banyak jamaah yang salat di sini. Dinding digantikan tembok mengingat kayu-kayu di bangunan awal sudah lapuk. Pasca bencana gempa dan tsunami pada tanggal 28 September tahun 2018, Masjid Jami termasuk bangunan yang bertahan dan tidak mengalami kerusakan berat. Hanya menaranya sedikit miring akibat kondisi tanah yang berubah. Masjid Jami sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Renovasi pertama oleh pengurus masjid tercatat pada tahun 1930. Setelah itu dipugar lagi pada tahun 1953, 1968, 1992, dan terakhir pembangunan menara setinggi 30 meter pada tahun 2004. Dengan pemugaran dan penambahan luas bangunan, kini Masjid Jami mampu menampung hingga 2.000 orang. Yang tak berubah dari berkali-kali renovasi adalah bentuk ventilasi udara dan jendela sebagai ciri khas. Tak cuma itu, di masjid ini juga terdapat mimbar yang sudah ada sejak awal berdirinya Masjid Jami dan digunakan imam pertama. Mimbar ini terbuat dari kayu dan dicat berwarna putih dan kuning emas. Pada tahun 1930 itulah dilaksanakan pemugaran pertama Masjid Jami. Pada tahun 1953 dibangun 2 menara. Namun 2 menara itu akhirnya dibongkar. Pada tahun 2004, dibangunlah menara yang sekarang ini berdiri, berukuran 30 meter, beberapa meter lebih tinggi dari tinggi kubah masjid. Sejak tahun 1930, ada 7 orang yang secara bergantian menjadi imam di masjid yang juga sering dikunjungi oleh guru tua, Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Yayasan Al-Khairat, yang tinggal tidak jauh dari masjid itu. Imam yang pertama, bernama Yunus, selanjutnya Abdul Hai, kemudian H. Bumirah, yang keempat H. Hasamoki, imam yang kelima bernama Alwi Inceote. Setelah itu H. Abdul Rashid dan yang menjadi imam sampai sekarang adalah Habib Mucenal Al-Habsyi. Di sekitar Masjid Jami terdapat makam-makam tua yang jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan. Makam-makam ini juga mendapat perawatan khusus dari pengurus masjid yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ini. Menurut Hardi, makam tersebut merupakan makam pendiri Masjid Jami, H. Borahima beserta istri dan keluarganya. Tidak hanya itu, ada juga beberapa makam orang-orang yang berperan membangun Masjid Jami.